Ini hari keberapa, Mbak, gambarnya? Gambar di hari keberapa? Tadi pagi, Bu. Oh, ini gambar Hari tadi pagi, kelima. hari kelima. Iya. Ya, siap. Ini gambar tadi pagi. Sudah kelihatan belum? Gimana, Surya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Kita lihat dulu hasil dari pekerjaan kalian kemarin ya. Nanti boleh mengajukan diri. Kalau nggak ada yang mengajukan diri, baru Bu Tika tunjuk. Nah, ini adalah pekerjaan kamu minggu lalu. Memang tadi ada yang tanya sama Bu Tika, Bu, harus dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan hari ini, boleh gitu. Tandanya tadi malam, harus dikumpulkan tadi malam gitu. Sebetulnya batas pengumpulannya sudah kemarin kalau nggak salah ya. Nah, tadi. Dah. Nah, ini ada di ruang lingkup di praktek mandiri ya. Ada 8 anak yang sudah mengumpulkan. Tadi malam Bu Tika sempat lihat baru 1 anak. Alhamdulillah pagi ini sudah ada 8 anak. Ada Anissa, Aprilia, Ardenta, Zaki, Khalila, Made, Rasya, sama Sahwa. Siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau menawarkan diri presentasi? Ada nggak? Atau mau Bu Tika tunjuk? Delapan anak yang sudah mengumpulkan itu akan otomatis mendapat nilai minimal. Jadi di sini Bu Tika langsung isikan nilai minimalnya adalah 85 sebelum Bu Tika koreksi. Kenapa? Karena dia mendapat apresiasi karena sudah mengumpulkan. Jadi memang karena Bu Tika itu mengizinkan boleh dikumpulkan hari ini. Jadi Bu Tika memberi reward kepada yang sudah mengumpulkan. Ini adalah nilai dasarnya 85. Nanti nilainya bisa bertambah setelah kemudian Bu Tika koreksi lebih lanjut. Ada lagi tambahan 5 poin bagi yang mengajukan diri presentasi. Jadi silahkan yang di sini kalau ada yang belum ngumpulin tapi mau presentasi boleh juga, nanti langsung nilai minimalnya juga 85. Bu Tika tunggu 1 menit, kalau tidak ada Bu Tika yang tunjuk untuk mendapatkan 5 poin. Yuk, 1 menit dari sekarang Ibu beri waktunya. Nggak ada nih? Oke, Bu Tika tunjuk ya berarti ya. Ada yang keluar rapat ini karena apa nih keluar rapatnya? Karena sinyalnya nggak bagus kali ya. Baik, Bu Tika akan tunjuk atas nama siapa ya? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Khalila Nawal. Ada Khalila? Hadir ya. Bentar, Bu Tika perkeras, kayaknya Bu Tika ininya kurang keras setting speakernya, jadi nggak kedengeran. Bu Tika bukain punya Khalila. Nanti Khalila silahkan membacakan hasil dari praktikumnya Khalila. 1 anak aja nggak apa-apa. Khalila langsung dapat tambahan poin 5 ya Khalila ya. Jadi nilai minimal belum dikoreksi 90, terlepas dari nanti betul atau salah ya Mbak Khalila ya. Siap ya Mbak Khalila, atau mau ditolak tawarannya? Atau mau diterima Tante? Oh ya bagus. Nilai minimal sudah 90 nih, sudah mengantongi nilai minimal 90. Ntar dulu, ini karena sambil Google Meeting jadi dia bufferingnya agak lama. Nah, nanti setelah Mbak Khalila presentasi, kita akan perkuat lagi pemahaman di materi ini. Oke.
Oke, bentar, kita tunggu dulu. Itu masih muter-muter soalnya. Sambil nunggu ininya keluar ya. Ada yang baru masuk lagi. Ini Bu Tika ganti ya Kalila ya, karena kamu sudah sedia presentasi dan sudah termasuk yang mengumpulkan di awal, nilainya jadi 90. Abaikan yang nggak kelihatan ini ya. Oke, silakan Mbak Kalila. Dimulai dari memperkenalkan diri terlebih dahulu. On cam nggak, Bu? Gimana? Nggak usah, nggak apa-apa. Karena Bu Tika share screen, kamu on cam juga kamu nggak kelihatan. Perkenalkan, nama saya Khalila Nawatul Aziza dari kelas 10 MIPA 3. Oke. Asal sekolah SMP Negeri 1 Cilacap, nomor absen 17. Ya. Silakan mulai dibacakan dari praktek ini Mbak, dibacakan dari praktek mandiri. Nanti yang nggak usah dibacakan yang cara kerja, nggak usah dibacakan. Dibaca aja dulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Di hari pertama, Oke. Ada berapa perlakuan? Ada 3 perlakuan ya, Mbak? Ada 3 perlakuan ya. Bisa diperlakukan sesuai dengan permintaan ya. Ini gambarnya, tapi diganti menggunakan kresek ya, Mbak? nggak sempat beli, Bu. Oh, iya, nggak apa-apa. Waktunya ntar nggak cukup. Ya, ini pakainya kresek atau pakai kain? Pakai kresek. Oke, siap. Gimana hasilnya, Mbak Kalila? Untuk kelas A, di hari pertama, tinggi tumbuhnya sudah mencapai 5 cm, di hari kedua 6,2 cm, di hari ketiga 7 cm, di hari keempat 7,5 cm, dan di hari terakhir 8 cm. Sedangkan kelas B di hari pertama 4 cm, di hari kedua 4,3 cm, di hari ketiga 5 cm, hari keempat 5,4 cm, dan yang terakhir 6,9 cm. Oke. Kelas C, hari pertama 3,3 cm, hari kedua 3,7 cm, hari ketiga 4,1 cm, hari keempat 4,6 cm, dan yang terakhir 5,5 cm. Oke, dan ini adalah foto dari percobaan kamu ya Mbak ya? Ntar ada temennya baru gabung. Kita izinkan dulu. Ini hari keberapa Mbak gambarnya? Gambar di hari keberapa? Tadi pagi, Bu. Oh, ini gambar hari tadi pagi, kelima. hari kelima. Iya. Ya, siap. Ini gambar tadi pagi. Baik. Ini gambar tadi pagi dari kan kamu mencantumkan referensi cahaya matahari mempunyai peranan besar ya dalam proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan dan membukanya stomata, perkecambahan tanaman sehingga ketersediaan cahaya matahari menentukan tingkat produksi tanaman. Namun, jika berkurangnya intensitas cahaya matahari menyebabkan tanaman tumbuh lebih tinggi, ruas antar buku lebih panjang, jumlah daun dan jumlah polong lebih sedikit, dan ukuran biji semakin kecil. Ini referensi yang didapatkan. Kesimpulannya apa, Mbak? Kesimpulannya, tanaman yang tidak terkena sinar matahari, jumlah daunnya lebih sedikit dan batangnya tambah tinggi karena mencari sumber cahaya matahari. Kalau tanaman yang kena sinar matahari cukup, pertumbuhannya akan teratur. Oke, pertumbuhannya teratur gitu ya. Ada nggak ciri fisik yang kamu dapati yang berbeda di antara ketiga hasil percobaan kamu? Maksudnya yang gelas, gimana? Di gelas A, tumbuhannya daunnya jadi warna kuning. Oh, di gelas A warna kuning ya? Iya. Kalau di gelas B sama gelas C ada beda tingkat hijaunya nggak? Ya enggak sih, hampir sama. Cuman beda di tinggi daunnya, tinggi batangnya aja. Tinggi batangnya. Kalau Mrs. boleh tanya, kamu kan nyebar masing-masing 555 ya? Itu ya, yang gelas C sama kucing Bu jatuh. Oke, ada kucing yang berperan ya, baiklah. Ya, terima kasih Mbak Kalila sudah mempresentasikan. Sebelum Ibu nanti kemudian kita akan klarifikasi seperti apakah praktikum mandiri metode ilmiah dengan
tajuk pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Butika sampaikan terima kasih dulu terhadap Mbak Kalila ya. Mbak Kalila sudah dapat nilai 90, nanti akan Butika review bersama, kita review bersama, baru nanti muncul nilainya ya Mbak Kalila ya. Iya, makasih Bu. Sama-sama, kamu boleh matikan mikrofonnya, kemudian Ibu kembali ke Zoom kita. Iya. Nah, sekarang Ibu bertanya nih sama teman-teman yang lain, ada nggak yang menemukan hal yang berbeda atau semuanya sama? Bahwa ada 3 gelas yang kita gunakan, A, B, C, dan ketiga-tiganya ini punya pertumbuhan di mana pertumbuhan batangnya itu yang paling cepat di A, berurutan B, C. Jadi yang C ini yang paling sedikit pertumbuhannya. Ada nggak yang menemukan berbeda atau semuanya sama? Saya beda, Bu. Suryo Adi beda sama Iya. Aprilia Budi juga beda. Iya, saya juga. Ardenta juga beda. Oke, siapa di antara kalian yang juga mau mendapatkan privilege nilai minimal langsung? Tapi saya belum bikin laporan, Bu. Belum bikin laporan, tapi siap nggak? Kalau kamu belum bikin laporan, kamu mau menyampaikan secara lisan, nggak apa-apa, kamu mendapat nilai minimal 85. Gimana Suryo Adi? Mau diterima nggak tantangannya? Siap, Bu. Siap. Ibu Pin ya, karena kamu belum ada presentasi, berarti kamu harus menyalakan kamera kamu. Iya, Bu. Ya, oke, Ibu Pin ya. Silakan Mas Suryo Adi karena mendapatkan hasil yang berbeda. Ada di situ ya, berarti ya barangnya ya? Ada, Bu. Iya, oke. Ini yang apa? Ini yang C, yang rapat. Oh, itu yang rapat. Kamu tutup pakai apa itu, Mas? Mas, mungkin screen kamu ganti blur dulu. Backgroundnya diganti blur dulu. Jangan dipakein ini dulu. Background gambar. Iya, Bu. Biar kelihatan. Siap. Nah, gitu nggak apa-apa. Oke. Tadi katanya beda ya. Yang pertama, ini yang C. Oh ya, oke, yang C. Yang C ya. Terus yang B. Yang B-nya, Bu. Tinggi banget ya. Yang B, iya. Oke. Terus yang A. Yang dibuka mati, Bu, nggak tumbuh. Yang dibuka mati. Oke. Kalau boleh tahu ditaruhnya di mana? Di samping jendela. Di samping jendela. Berarti perbedaannya ada di tidak tumbuh itu. Iya. Yang masih tinggian yang C, Bu, daripada yang B. Masih tinggian yang A. C. Yang A mungkin. Oh, yang A. Oh iya, yang A. Yang ditutup rapat kan ya? Iya. Yang ditutup rapat ya. Berapa tingginya? Kalian kan sama-sama nih 5 hari dan sama-sama di hari kelima. Berapa hari kelima ini tingginya? Yang C ada 21 cm. Wow, Bu. 21 cm. Jaraknya lumayan jauh ya dari yang punyanya. B 20. Yang B 20. Oke, menurut kamu kenapa, Mas? Yang A. Iya, ya. Kenapa hasilnya kayak gitu kalau menurut kamu? Tadi kan kalau dari versinya Kalila bahwa ketika ada cahaya matahari yang cukup maka pertumbuhannya teratur. Ketika nggak ada cahaya matahari kemudian berarti pertumbuhannya itu justru lebih cepat, tetapi ada hal-hal yang kemudian miss kayak tadi warna daunnya dan lain-lain seperti itu. Kalau kamu sendiri, menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut saya karena ditutup rapat ya, Bu. Jadi airnya itu yang menguap bisa turun lagi itu. Oke, kamu udah nambahin satu ya bahwa di situ ada faktor air ya yang dibutuhkan ya. Ya, siap. Apa lagi? Ada lagi? Terus kalau yang ditutup rapat itu batangnya makin tinggi karena mencari cahaya matahari, dan di sini batangnya beda, Bu. Yang A lebih kuning daripada yang B. Oh, yang A lebih kuning daripada yang B. Oke. Siap. Ada lagi yang ditambahin 2 tadi tambahannya ya berarti ya. 2 tambahannya ya. Bahwa 1 kelembaban kali ya hubungannya ya, karena tadi keluar airnya tertahan gitu untuk yang A. Terus kalau tambahan yang kedua adalah bahwa selain tumbuhnya lebih cepat, jauh lebih cepat yang A, kamu juga menemukan warnanya juga sangat kontras antara C ke B ya. Dan untuk yang C itu benar-benar nggak ada kendala lain selain kayaknya airnya yang hilang. Atau mungkin disemutin, atau mungkin tadi kena kucing kayak tadi punya Kalila. Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada, oke siap. Makasih Perlakuannya sama. Perlakuannya sama, oke. Terima kasih Satrio. Ini masih ada 2 orang yang punya kesempatan untuk dapetin nilai minimal tadi ini. Suryo Adi ya.
Cacat ya, nilai minimalnya 85. Aprilia sama Ardenta gimana? Masih ada perbedaan atau mau juga dapetin privilege nilai minimal sebelum dikoreksi laporannya atau sudah cukup? Gimana Ardenta sama? Oh sudah, oke. Iya nggak apa-apa. Ini pakai kesempatan yang lain nggak apa-apa, boleh. Nah anak-anakku hebat luar biasa. Butika yakin semuanya mencoba di rumah dan semuanya punya ceritanya sendiri. Ada yang kemudian sorry Butika lupa nggak nyalain ini. Ya, Butika ulangi ya. Terima kasih untuk Kalila dan ke Suryadi yang sudah berbagi dengan hasil praktikum mandirinya luar biasa. Butika yakin semuanya sudah mencoba juga. Cuma memang yuk dilatih lagi nanti kebiasaan untuk bisa mempresentasikan hasil dari yang kamu praktikumkan. Gak apa-apa kesempatan kali ini yang berpeluang memanfaatkan peluang adalah Suryo Ardi dan Kalila. Terima kasih sekali lagi. Nah, mari kita pelajari apa saja sih yang sebetulnya kemudian perlu kamu tandai, perlu kamu garis bawahi di praktikum mandiri yang kemarin. Ibu harap kamu sudah menonton dulu video-video yang Mrs. berikan ya. Mrs. berharap kamu sudah menonton video-video yang sudah Mrs. berikan linknya untuk bisa punya dasar pengetahuan, termasuk sudah menyelesaikan juga ruang lingkup biologi dan pembahasan tentang kubus BSCS yang Miss upload minggu lalu. Mohon izin untuk sharing PPT yang Miss persiapkan untuk hari ini. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita akan mereview bersama praktikum pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Ya. Nah, tadi ketika kita memulai praktikum ada satu tujuan di mana kita ingin mengamati apakah kemudian cahaya matahari itu berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Karena itu, Ibu ingin kalian memastikan bahwa kamu telah menyusun tujuan tersebut sebagai satu rumusan masalah dari praktikum yang kamu lakukan. Karena kalau kamu nonton video metode ilmiah yang sudah Mrs. berikan linknya, kamu akan memahami bahwa ketika kita mau meneliti sesuatu, ketika kita mau menjawab satu persoalan, maka kita harus tahu dulu pertanyaannya apa gitu ya. Dan untuk praktikum ini pertanyaannya adalah apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Sampai di sini Ibu harap kamu bisa menerima dan memahaminya. Apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Ini adalah yang namanya rumusan masalah ya. Dirumuskan masalahnya supaya kita tahu arah dari penelitiannya. Next. Nah, selain kita sudah bisa menentukan rumusan masalah, kita harus mengenali variabel-variabel dalam penelitian ini. Apa saja sih? Apa sih variabel penelitian? Variabel penelitian adalah variasi dari objek yang kemudian kita amati, yang kemudian kita beri perlakuan. Nah, tadi kita sudah membuat satu perumusan masalah, apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Dari sini kita mendapati ada dua yang Butika beri warna merah nih. Perhatikan kata yang diberi warna merah ya. Di dua kata yang diberi warna merah ini, inilah yang kemudian menjadi fokus dari penelitian ini atau dari pengamatan ini. Cahaya matahari dan pertumbuhan biji kacang hijau. Di mana variabel ini merupakan fokus dari pengamatan atau penelitian kita yang berasal dari objek penelitian dan perlakuan dalam penelitian. Cahaya matahari ini berarti adalah yang nantinya berupa perlakuan dalam penelitian, sedangkan pertumbuhan biji kacang hijau ini yang berasal dari objek penelitian. Miss ulang sekali lagi. Ketika kita meneliti sesuatu, pasti ada yang kita teliti, ada objek yang kita teliti. Apa sih objek yang kita teliti? Oh, yang kita teliti itu adalah kacang hijau. Biji kacang hijau ini yang kita teliti. Apanya dari kacang hijau yang kita teliti? Pertumbuhannya, pertumbuhan dari kacang hijau yang kita teliti. Ini yang kemudian menjadi variabel yang berasal dari objek penelitian. Kemudian pertumbuhan biji kacang hijau ini kan yang diamati. Dari pengaruh apa? Dari pengaruh cahaya matahari. Maka inilah yang kemudian dianggap sebagai perlakuan dalam penelitian. Nah, masih ingat ada apa saja variabel dalam penelitian? Yuk, masih ingat nggak yang sudah nonton videonya Butika?
Ada apa saja variabel dalam penelitian? Ya, silahkan open mic. Suara siapa ini? Variabel. Sebutkan nama dulu dan nomor absensi. Nama Aprilia Budi Haryani, nomor Oke. presensi nomor 2. Oh iya, Nomor siap. 3, Bu. Nomor 3. Oke, Aprilia nomor 3. Silakan Aprilia, apa saja variabel dalam penelitian? 1, Variabel terkait. 2, Nomor 2, variabel bebas. 3. Nomor 3, variabel terkontrol. Oke, ada lagi Variabel variabel? terkontrol. 3 ya, ada variabel terkontrol. Oke, ada variabel terikat, ada variabel bebas, dan ada variabel terkontrol. Kita akan bahas satu persatu. Sebentar, ada teman kamu yang baru gabung. Ya, Aprilia boleh mematikan mikrofonnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, betul ada 3 yang mungkin kamu sudah kenali, yaitu ada variabel terikat, variabel bebas, variabel terkontrol, dan Mrs. akan nambah satu lagi, yaitu namanya variabel pengganggu. Tadi pada saat Kalila mempresentasikan, Mrs. tanya, kamu kemarin nyebarnya betul-betul nih yang 1555. Kemudian Kalila menyampaikan, enggak Bu, ini yang gelas C itu kena kucing, jadinya bijinya ada yang hilang. Inilah yang kemudian nanti kita anggap sebagai variabel pengganggu. Variabel-variabel yang kemudian membuat validitas dari penelitiannya juga terganggu, seperti itu. Lalu apa yang namanya terikat, apa yang namanya bebas, apa yang namanya terkontrol, mari kita pelajari lebih lanjut lagi untuk memperkuat. Nah, ini Mrs. ambil punyanya Tias Rahma Saputri karena kebetulan tadi malam itu kelas MIPA 4 udah ada yang lumayan banyak yang ngumpulin, jadi Mrs. bisa ambil sebagai contoh. Variabel terkontrol adalah variabel yang tetap dipertahankan di seluruh percobaan Anda. Jadi maksudnya apa? Variabel terkontrol ini adalah variabel variasi objek yang disamakan antara A, B, dan C. Apa saja yang disamakan antara A, B, dan C? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Variabel bebas adalah satu variabel yang sengaja diubah dan diuji. Ini adalah yang kita cari tahu pengaruhnya. Miss ulang sekali lagi. Kalau yang terkontrol itu berarti yang variasi objek yang disamakan. Maka dari A, B, C semuanya sama. Sedangkan variabel bebas ini adalah perlakuan untuk mengetahui variasi apa yang kemudian ingin dibuat berbeda-beda antara A, B, dan C. Sedangkan variabel terikat adalah yang diukur perubahannya. Ya, karena variabel independen atau variabel bebas tadi, pengaruh dari variabel independen ini membuat variabel terikat ini akan berubah-ubah dan itu diukur oleh kita. Mari kita cek variabel terkontrolnya apa, variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Sebelum Butika lanjut atau Mrs. lanjut ke slide berikutnya, ada nggak yang mau coba nyebutin variabel terkontrolnya? Open mic, sebutin nama, nomor absen. Yuk, siapa? Suryo, Bu. Suryo, oke. Suryo satu aja. Mau yang mana? Terkontrol, bebas, atau terikat? Bebas. Oke, silakan variabel bebasnya apa, Suryo? Variabel bebasnya adalah matahari dan air. Matahari dan air. Oke, matahari dan air. Jawaban dari Suryo adalah matahari dan air. Ya, Suryo boleh mematikan mikrofonnya lagi. Teman-teman yang lain coba sekarang, apakah kalian sepakat dengan Suryo atau kalian punya pendapat lain bahwa yang namanya variabel bebas ini tadi disebutkan oleh Suryo matahari dan air? Ada yang punya pendapat berbeda? Atau semuanya mengiyakan? Tidak, sama semuanya atau siapa tadi yang beda? Silahkan bisa open mic dan sebutkan nomor presensi. Saya, Bu. Ya, Sahwa ya. Sahwa ini pas Butika tadi izinin jadi kelihatan. Yuk silahkan Sahwa, menurut Sahwa gimana? Variabel bebasnya itu bukan matahari sama air, tapi yang ditutup itu loh, bukan gelas A itu kan ditutup semua. Yang B itu yang ditutup atasnya, sama yang C itu nggak ditutup. Nah, itu variabel bebasnya. Oke, menurut Sahwa variabel bebasnya adalah perlakuan ke gelasnya ya, perlakuan ke gelasnya. Oke, ada lagi yang punya beda pendapat? Terima kasih Sahwa, boleh matikan mikrofonnya. Ada lagi yang punya beda pendapat lagi? Atau sudah semuanya sepakat sama Suryo sama Sahwa?
Saya, Bu. Ya, Kak. Sebutkan nama, nomor absen. Raihan, absen 25. Oke, silakan. Gimana kalau menurut Raihan? Kalau variabel bebas itu seperti pupuk, Bu. Seperti pupuk. Nah, konteksnya kalau di pengamatan kita berarti apa? Yang sengaja dirubah-rubah apanya kalau di tempat kita? Kapas, Bu. Kapas. Oke, Raihan jawabnya kapas. Ya, terima kasih Raihan. Boleh dimatikan mikrofonnya. Yang lain ada lagi? Coba sekarang selain variabel bebas, siapa bisa menyebutkan variabel kontrol dan variabel terikatnya? Sebelum nanti kita bahas lebih lanjut. Nyalakan mic-nya, sebutkan nomor absen. Ada lagi yang mau coba nyebutin variabel terkontrol sama variabel terikat? Atau sudah cukup? Ayo, Saya, Bu. Oh iya, sebutkan nama, nomor absen. Sahwa nomor absen 29. Oh iya, Sahwa lagi, ya. Mau nyebutin yang apa, Wak? Variabel terkontrol. Oke, variabel terkontrolnya apa? Itu apa namanya kan setiap gelas itu dimasukin 5 butir biji. Nah, itu variabel terkontrolnya sama 10 ml air. Oke, jadi kalau menurut Sahwa, ya terima kasih ya Sahwa, boleh matikan mikrofonnya. Jadi kalau menurut Sahwa ini nanti air masuknya ke variabel terkontrol ya, sedangkan tadi menurut Suryo masuknya ke dalam variabel bebas. Oke, makasih Sahwa. Nanti kita akan review, kita akan bahas setelah ini. Satu lagi, siapa yang mau menyebutkan variabel terikatnya? Ayo, variabel terikatnya. Ya, Oke, sebutkan nomor absen dan nama. saya Ya, sebutkan nomor absen dan nama. ya nomor 3. Oh iya, oke. Aprilia, boleh silakan Aprilia. Variabel terikatnya. Teranya biji kacang hijau. Variabel terikatnya biji kacang hijau. Biji kacang hijau ya, Mbak? Oke. Siap? Iya, agak terputus-putus. Nggak apa-apa. Mari kita bahas lebih lanjut. Mrs. ulangi sekali lagi. Variabel dalam penelitian itu minimal ada 3. Tambah satu lagi yang mungkin adalah variabel pengganggu. Kalau memang dalam penelitian itu ada pengganggunya ya. Sekarang kita akan lanjutkan kalau variabel terkontrol itu yang dalam penelitian ini itu apa? Variabel bebasnya apa? Variabel terikatnya apa? Mari kita lihat slide selanjutnya. Deng deng deng, dia. Apakah jawabannya sudah betul? Kenapa kok jawabannya ini? Yuk kita bahas lebih dalam. Memang kalau kita belum terbiasa melakukan penelitian, terasa sulit untuk membedakan mana variabel bebas, mana variabel terikat. Ibu berharap, Mrs. berharap kamu sudah mengambil kertas dan pensil alat tulis kamu untuk mencatat ya hal-hal penting yang mungkin kamu masih miss dalam atau masih terlewat dalam mempelajari metode ilmiah. Salah satunya adalah tentang variabel penelitian. Mrs. ulangi sekali lagi bahwa dalam sebuah penelitian ada yang namanya variabel terkontrol. Tadi jawaban Sahwa betul sekali bahwa air termasuk dalam variabel terkontrol. Kenapa? Karena antara A, B, C semuanya harus diberi air dari sumber yang sama dengan jumlah yang sama. Kenapa? Air ini merupakan salah satu yang memungkinkan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan. Nanti kalau dia berbeda sumber, berbeda jumlah akan mempengaruhi hasil penelitian. Maka harus dikontrol agar fokusnya tidak bergeser. Apalagi yang harus sama. Ketika ulangi ya, Mrs. ulangi ya. Jadi variabel terkontrol itu adalah yang harus sama antara A, B, dan C. Itu adalah kapasnya. Kenapa kapasnya harus sama? Kalau kapasnya jumlahnya berbeda, kemudian menahan airnya pun jadinya kemampuannya berbeda, akan berimbas pada hasil penelitiannya. Begitu juga kalau wadahnya juga dibuat berbeda. Wadahnya mestinya harus sama. Wadahnya harus sama. Jadi ini minimal ada 3 yang kemudian dikontrol dari pengamatan penelitian tentang pertumbuhan dari biji kacang hijaunya. Cukup jelas ya, variabel terkontrol adalah yang harus sama. Biar apa? Hasilnya valid karena tidak mengganggu ya. Jadi tidak muncul sebagai pengganggu karena sudah disamakan.
Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang memberi pengaruh, yang diperlakukan berbeda. Tadi jawaban Suryo sudah tepat di cahaya matahari, hanya airnya itu nanti masuknya di variabel terkontrol karena perlakuannya sama. Sedangkan mungkin maksudnya Sahwa adalah juga ke arah cahaya matahari. Kenapa? Perlakuan ditutup atasnya, dibuka luas-luas ini juga kemudian akan membuat yang diperlakukan berbeda itu adalah intensitas cahaya yang masuk. Kalau A rapet ya cahayanya berarti nggak ada yang bisa masuk. Kalau B ini karena kita menggunakan bungkus yang transparan masih bisa masuk lewat dinding-dindingnya. Sedangkan yang C bebas masuk. Artinya A, B, C berbeda intensitas cahaya yang bisa menjangkau dari biji-bijinya. Dari biji-biji si kacang hijau ini. Sedangkan variabel terikat adalah pertumbuhan biji kacang kedelainya. Biji kedelai ini Butika salah ya, pertumbuhan dari biji kacang hijaunya. Kenapa kok ini jawabannya nggak cuma biji kacang hijau seperti yang Aprilia sebutkan? Karena variabel itu harus bisa diukur. Terutama yang terikat, ini harus bisa diukur. Satuan ukurnya apa untuk ini? Untuk ini satuan ukurnya cm karena kita pertumbuhannya dilihat dari panjang tumbuhnya. Bisa nggak dengan menggunakan cara lain? Bisa saja seperti misalnya lebar daunnya atau jumlah daunnya juga bisa. Yang jelas harus bisa terukur, tidak hanya deskripsi saja. Harus bisa terukur, harus ada angka-angkanya. Sebisa mungkin, kenapa? Agar hasilnya bisa lebih valid lagi. Karena kadang-kadang kalau menggunakan deskripsi itu anggapan antara satu orang dengan orang yang lainnya bisa berbeda. Nah, Mrs. ulang sekali lagi ya. Jadi kalau kita mau meneliti itu pasti ada variabel kontrolnya yang harus disamakan, ada variabel bebas yang kita lihat pengaruhnya. Jadi perlakuannya beda-beda. Ada variabel terikat yang kemudian kita ukur sebagai hasil dari pengaruh variabel bebas. Sampai di sini dulu ada yang mau tanya? Boleh open mic. Sudah cukup jelas atau belum? Ada 3 ya variabel ya. Ada yang mau tanya? Halo? Sudah cukup jelas? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih responnya. Nah, Sudah, Miss. ya, siap. Silakan dicatat ya anak-anak ya. Siapa tahu nanti pada saat penilaian harian keluar. Nanti kamu jadi bisa jawab ya. Kalau nggak sempat nyatet berarti pakai screenshot. Nah, sudah ya. Kita lanjutkan nih. Kalau kamu sudah tahu ada variabel bebas, ada variabel kontrol, ada variabel terikat, bisa jadi juga ada variabel pengganggu. Nah, sebenarnya Miss mau nunjukin ini kemarin itu ada yang WA Miss tuh ya. Biji kacang hijaunya itu disemutin. Jadi disemutin akhirnya itu dia membuat si bijinya rusak gitu ya. Miss mau tampilin gambarnya tapi kebetulan tadi malam waktu Miss buat PowerPoint ini HP Miss lagi dicas jadinya nggak bisa ngambil file dari WA. Ini contohnya aja. Nah tadi kebetulan di kelas ini juga disampaikan sama si Kalila bahwa gelas C-nya itu digangguin sama kucing. Nah, itulah masuk ke variabel pengganggu. Bisa nggak ada variabel pengganggu lain? Bisa. Jadi, hama tadi ya, berarti ya. Bisa juga, misalnya adalah suhu udara. Tikus juga bisa. Suhu udara di sekeliling juga bisa. Bisa jadi tadi antara Suryo sama antara Khaila beda jauh karena kondisi di rumahnya juga beda gitu ya. Akhirnya kemudian maka variabel pengganggu ini juga perlu diperhatikan, diminimalisir dengan cara apa? Variabel-variabel yang mungkin mengganggu kita harus samakan untuk dijadikan sebagai variabel kontrol supaya nanti validitas dari hasil penelitiannya bisa dijamin. Nah, kemarin Misi sengaja tuh di LK nggak mencantumkan hipotesa atau hipotesis, padahal dalam metode ilmiah kita harus memunculkan adalah hipotesis.
hipotesis ini apa sih? Jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang ada. Tadi rumusan masalah kita apa? Apakah cahaya matahari berpengaruh kepada pertumbuhan biji kacang hijau? Nah, kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, untuk bisa membuat hipotesa, kamu harus paham juga ada dua hipotesa. Ada hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Kalau hipotesa nol itu berarti hipotesa yang menerangkan bahwa variabel bebasnya tidak mempengaruhi variabel terikat. Maksudnya apa? Untuk konteks percobaan kita berarti hipotesis nol ini artinya bahwa cahaya matahari tidak berpengaruh kepada pertumbuhan. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Namun, kamu tidak bisa langsung membuat jawaban karena kamu harus melakukan ini dulu. Mencari referensi. Baca dulu, baca. Ini yang sebetulnya Mrs. buatkan satu kotak untuk kajian pustaka. Banyak yang kemudian ngumpulin dikosongin, bingung ya. Padahal itu tempat untuk sumber-sumber referensi. Tadi punya Kalila ada sedikit. Mestinya penuh itu, karena kamu tidak boleh mengambil dari sedikit saja. Sumber referensi harus banyak, harus menguatkan. Kamu harus punya peluang-peluang bisa menjelaskan kenapa kok bisa begitu, kok bisa begini, seperti itu ya. Jadi, hipotesis itu harus dibuat setelah kamu cari referensi dulu. Dari referensi itulah, ya, dari kajian pustaka, ini kajian pustaka, dari mana sumbernya? Dari buku, dari artikel, dan bukan di copy paste, dicatat yang penting, yang berhubungan sama penelitiannya, ditulis ulang dengan bahasa sendiri ya. Dan jangan lupa juga dicatat sumbernya. Kalau buku berarti judul bukunya, penulisnya, penerbitnya, tahun terbit, kota terbit gitu ya. Kalau dari artikel, judul artikelnya, alamat akses, dan waktu akses. Baik tanggal maupun jam. Mrs. ulang sekali lagi, sebelum hipotesisnya disusun harus menuntaskan dulu kajian pustaka. Dari buku boleh, dari artikel boleh, nggak copy paste. Ya, jangan lupa juga dicatat sumbernya. Nah, contohnya untuk penelitian ini kajian pustakanya kayak apa sih? Nih, misalnya ngambil dari ruang guru, ditulis nih alamat aksesnya, tanggalnya, harinya. Ini nanti munculnya nggak di kajian pustaka, tapi di daftar pustaka di terakhir sendiri kalau laporan. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ada faktor eksternal, ada faktor internal, bla 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 bla. Ini semuanya dicantumkan sebagai pendukung untuk bisa berhipotesa. Dari sini kemudian barulah susun hipotesis ya. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Ini jawaban sementara, belum kesimpulan. Karena apa? Kamu harus eksperimen, harus praktikum dulu. Itu yang kamu lakukan 5 hari yang lalu dengan berbagai macam variasi di rumah masing-masing ya. Mungkin ada yang punya adik yang ngirain itu mainan juga bisa ya, macam-macam tuh variabel pengganggunya. Nah, dilanjutkan dengan eksperimen dan mencatat datanya. Gunakan tabel pengamatan untuk mengumpulkan data. Dan data itu ada 2 macam. Tadi ketika sampaikan ya. Kalau yang variabel terikat itu, bagusnya itu adalah dalam bentuk angka atau data kuantitatif. Adalah data yang berupa angka, membutuhkan alat bantu untuk pengukurannya. Didukung oleh data kualitatif. Data yang bukan berupa angka, melainkan deskripsi hasil pengamatan. Ibu ambilkan dari punyanya Rafif Lutfi kelas 10 MIPA 4, dia menggunakan data kualitatif. Kelas A, bijinya sudah mulai pecah dan mengeluarkan batang di hari pertama. Di hari kedua, calon akarnya muncul. Di hari ketiga, sudah mulai tumbuh daun dan batang akar semakin panjang. Dia cuma 3 hari. Hari keempat sama kelimanya jadinya kosong. Gelas B, ini juga hampir sama. Tuh. Sedangkan gelas C, biji sudah, ini calon ke bawahnya nggak kebaca, sorry. Nah, kalau cuma data kualitatif seperti ini, kamu jadi bingung kan, nggak bisa membandingkan lebih jauh, akan lebih mudah. Kemudian kalau kita sudah jelas variabel terikatnya adalah pertumbuhan, kita gunakan yang bisa diukur, seperti yang Miss sudah berikan contohnya.
ini yang sudah terukur nih. Jadi sentiannya jelas, ada satuan ukur yang jelas. Sehingga kita bisa bandingkan, oh A, B, C itu pertumbuhan paling cepat ada di A, yang paling lambat ada di C. Kenapa ya? Oh berarti apakah betul nih yang sudah ditemukan di kajian pustaka bahwa cahaya matahari berpengaruh. Kemudian muncullah di kepala, harus dijelasin nih berarti apa sih pengaruhnya? Itulah muncul di pembahasan sebelum kesimpulan. Ya, dari data ini kamu harus dianalisis. Kamu sudah dapat kajian pustaka, belum tentu itu kemudian bisa langsung kamu copy paste. Nah, di sini Ibu ambil salah satu yang menurut Ibu sudah mendekati benar meskipun belum lengkap ya. Dari Anindita dari 10 MIPA 4. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada pertumbuhan kacang hijau, di mana yang ditutup aluminium foil secara rapat paling cepat pertumbuhannya, ditutupi aluminium foil hanya permukaannya saja, tercepat kedua, dan yang paling lambat adalah pertumbuhannya adalah yang tidak ditutupi aluminium foil. Maka dapat dikatakan intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Mengapa? Justru kacang hijau yang berada di tempat gelap bertumbuh secara cepat dibandingkan terkena cahaya. Hal ini karena faktor hormon yang ada pada tumbuhan, yaitu hormon auksin. Hormon auksin adalah hormon yang mengatur pembesaran dan pemanjangan sel tunas muda atau perkecambahan. Jika terkena cahaya, hormon auksin menjadi tidak aktif dan menghambat pertumbuhan suatu tanaman. Ini alasan kenapa kemudian tadi A, B, C paling banyak di A. Ya, karena auksinnya itu jadi aktif. Kalau yang di C itu auksinnya tidak aktif. Pengaruhnya siapa? Pengaruhnya cahaya matahari. Lalu mengapa kacang hijau yang terkena cahaya matahari justru bengkok ke arah matahari? Karena hormon auksin ini berkumpul pada bagian tanaman yang tidak terkena cahaya matahari, sehingga bagian yang lebih panjang daripada yang terkena cahaya matahari. Yang panjang itu yang nggak kena cahaya matahari ya. Dan otomatis jika terjadi ketimpangan akan menyebabkan bagian tumbuhan menjadi bengkok. Walau kacang hijau yang berada di tempat gelap lebih cepat tumbuh, tetapi kacang hijau tersebut memiliki kondisi tekstur batang yang lemah dan cenderung pucat kekuningan. Keadaan ini dikarenakan tidak terdapat cahaya matahari sehingga hormon auksin ini memaksimalkan fungsi untuk memanjangkan sel tumbuhan. Nah, tadi belum lengkap bilangnya ya. Kenapa? Karena kamu bisa memunculkan satu kata kunci baru yaitu namanya etiolasi. Keadaan miskin cahaya matahari memunculkan fenomena etiolasi, yaitu fenomena menguningnya daun dari satu tumbuhan. Inilah yang namanya pembahasan. Setelah ada pembahasan, barulah kamu boleh ngasih kesimpulan. Jadi kamu harus bisa membedakan antara kajian pustaka sama pembahasan. Kalau kajian pustaka itu cuma mengkaji dari sumber-sumber terpercaya, kamu tulis, belum menyebutin tentang penelitiannya. Tapi ketika sudah membahas, kamu harus ada kata-kata berdasarkan pengamatan dari penelitian ini dan referensi yang saya dapatkan bahwa bla bla bla, maka hasil analisa saya bla 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 gitu ya, menjelaskan data yang kamu dapatkan. Nextnya, kalau sudah ya, tutuplah dengan kesimpulan. Ditutup sama kesimpulan. Kesimpulan itu gampang. Kesimpulan itu adalah kamu tinggal jawab rumusan masalahnya. Bahwa menurut percobaan di atas dapat disimpulkan intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Titik itu sebenarnya sudah cukup. Tapi mau ditambah lengkap seperti teman kamu ini juga boleh ya. Setidaknya ini harus muncul nih kalimat yang pertama. Karena itu sudah cukup menjawab, cukup menyimpulkan penelitiannya. Nah, karena kamu sudah belajar bersama Mrs. tentang bagaimana yang benar, maka Mrs. akan kasih kamu waktu 2 minggu untuk menyusun ulang laporan kamu ya. Jadi nanti ada 2 kali nilai nih, nilai yang hari ini silahkan dikumpulkan apa adanya dulu, nggak usah diperbaikin, kemudian 2 minggu lagi silahkan kumpulkan yang baru dengan susunan, ada judul pengamatannya, ada latar belakangnya. Miss, latar belakang itu apa? Latar belakang itu berarti kamu tulis aja, diberi tugas sama Mistika begini gitu boleh. Kemudian rumusan masalah tadi itu sudah ada di slide ini. Tujuan penelitiannya juga tinggal kamu baca dari LK yang kemarin. Hipotesisnya tadi sudah kita bahas, tulis juga alat bahannya, cara kerjanya seperti apa, data pengamatan yang kamu dapatkan seperti apa.
dibahas, disimpulkan, jangan lupa diberi daftar pustaka. Dan foto-foto tadi boleh masuk ke data pengamatan, boleh juga masuk di lampiran. Di lampiran ini kamu difotoin ibunya lagi moto atau lagi ngukur, boleh banget itu. Itu lampiran akan mendukung atau menambah nilai. Seperti itu ya. Terima kasih sudah mengikuti